Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah Ramadini, NIM 23010361000 dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan Gabungan E. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Halo guys, kalian pernah dengar gak nih sebelumnya mengenai hak-hak minoritas? Yap, yang berada di Indonesia. Nah, topik ini tuh lagi marak-maraknya nih, dibahas dan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Tapi emang apa sih hak minoritas itu dan kenapa sih hal ini nih penting untuk kita bahas dan kita ulik? Mengingat tidak mudah untuk membuat definisi tersebut dan juga tidak sederhana resiko yang mungkin terjadi jika definisi dibuat secara sembarangan. Penyusunan definisi tersebut sekurang-kurangnya dapat menyebutkan unsur-unsurnya saja dengan mempertimbangkan hal-hal utama yang menjadi kata kuncinya. Antara lain, yang pertama, secara leksikal, istilah minoritas dapat dipahami sebagai jumlah atau populasi yang lebih sedikit dari sebuah jumlah atau populasi yang lebih besar secara keseluruhan di tingkat nasional. Yang kedua, selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Memotret persoalan hak-hak kelompok minoritas secara lebih terperinci berdasarkan konteks sejarah, pengalaman, dan kerentanan yang dialami. Ruang lingkup kelompok minoritas yang ditawarkan untuk konteks di Indonesia sendiri, yakni yang pertama ada kelompok minoritas ras, kemudian ada kelompok minoritas etnis, selanjutnya ada kelompok minoritas agama dan keyakinan, dan yang terakhir adalah kelompok minoritas identitas gender. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hak-hak minoritas ras dan etnis secara eksplisit ditegaskan pada DUHAM, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, tentang hak-hak anak, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Deklarasi PBB tentang hak-hak orang yang memiliki kebangsaan atau etnis, agama, dan bahasa minoritas, SITU 992 atau konvensi dan deklarasi internasional lain yang sudah diterima secara luas. Hak-hak minoritas ras dan etnis berikut merupakan hak yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan, yaitu Menjadi 10. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pengakuan dan pelindungan atas keberadaan dan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama, dan bahasa. Yang kedua, hak untuk mengekspresikan budaya mereka sendiri, menganut dan mengajarkan agama mereka sendiri, serta menggunakan bahasa mereka sendiri secara sendiri-sendiri maupun di muka umum atau di publik. Yang ketiga, hak untuk menikmati dan mengembangkan budaya dan bahasanya. Yang keempat, hak untuk membangun dan memelihara sekolah, lembaga pelatihan, dan pendidikan lainnya mereka secara sendiri-sendiri, serta untuk mengajarkan dan mendapatkan pengajaran dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Dan yang kelima, hak untuk membentuk dan mengembangkan hubungan damai dengan anggota kelompok mereka sendiri-sendiri dan orang-orang kelompok minoritas lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara. 6. Hak untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau etnis, asal-usul kebangsaan, bahasa, agama, kelahiran, atau status lainnya yang memiliki tujuan atau akibat untuk menghalangi penikmatan HAM dan kebebasan fundamental di segala bidang dan di semua tingkat pendidikan, pekerjaan, akses kepada layanan kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial. 7 adalah hak mendapatkan pengakuan sebagai individu yang setara di depan hukum, kesetaraan di depan peradilan, dan perlindungan hukum yang setara. Yang ke-8, hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam budaya, agama, sosial, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Yang ke-9, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkenaan dengan kelompok mereka dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Dan yang terakhir ialah hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau perkumpulan. Hak individu dari kelompok minoritas ras pada dasarnya merupakan hak asasi yang berlaku universal dalam bentuk penikmatan hak-hak sipil dan politik atau sipol dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosop. Namun, secara kelompok minoritas ras dan etnis mempunyai hak-hak kolektif, khususnya kelompok minoritas yang juga dapat diidentifikasi sebagai masyarakat adat, Konvensi
penghapusan diskriminasi, istilah diskriminasi ras diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan, ataupun etnis suku bangsa yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian, atau pelaksanaan atas dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Konvensi ini menyebut bahwa tindakan khusus bisa diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok ras atau etnis atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak dan kebebasan dasarnya. Itu tentu saja dapat dianggap sebagai diskriminasi ras asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda dan tindakan itu tidak dapat diteruskan setelah tujuan bagi mereka itu tercapai. Selain itu, konvensi ini juga menghimbau para negara-negara untuk mengutuk diskriminasi ras dan berkomitmen untuk menggunakan semua sumber daya yang memadai untuk segera melakukan kebijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya dan mengembangkan pengertian di antara semua ras untuk mencapai tujuan ini. Negara pihak berkewajiban untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktik diskriminasi ras terhadap orang, kelompok, atau suatu lembaga dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga pemerintah baik nasional maupun daerah harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini. Yang kedua, tidak mensponsori, membela, atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras dimanapun. Melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang memadai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan. Selanjutnya, mendorong kalau perlu organisasi dan gerakan multiras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar ras dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras. Dan yang terakhir, bila keadaan memerlukan harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak dan kebebasan dasar secara setara dan sepenuhnya. Namun, tindakan-tindakan ini juga tidak mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan ini tercapai. Secara umum, tidak ada program-program yang ditujukan khusus dalam perlindungan hak-hak minoritas rasial, meskipun jelas permasalahan diskriminasi kelompok minoritas rasial yang banyak banget bersumber kepada diskriminasi dalam administrasi sipil dan publik. Selain itu, pelayanan publik yang tidak transparan menumbuh-suburkan praktik transaksional pelayanan publik kepada kelompok minoritas rasial, khususnya kelompok Tionghoa. Itulah sebabnya maka program-program pemerintah diarahkan kepada reformasi prosedural bagi pelayanan dan administrasi publik yang transparan dan membenahkan aparatur birokrasi. Salah satu program yang tengah berjalan adalah program KTP elektronik dan nomor induk kependudukan atau NIK tunggal.
Program ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan Kemendagri sebagai bagian dari pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Program ini merupakan salah satu upaya negara untuk memperbaiki pelayanan adminduk dan catatan sipil yang tujuannya selain masalah efisiensi juga untuk menutup celah praktik transaksional dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparatur negara yang memanfaatkan lemahnya posisi sosial politik kelompok minoritas rasial. Digitalisasi identitas kewarganegaraan dan kependudukan juga akan memberikan validitas pengelolaan dan perlindungan data kependudukan dan kewarganegaraan yang lebih baik. Sejauh mana jaminan hak dapat benar-benar dinikmati pada dasarnya dapat ditelusuri dari bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari para penyandang hak. Selain itu, praktik-praktik pelanggaran HAM yang terjadi juga menjadi indikator bahwa hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi. Beberapa analisis terkait kondisi kehidupan kelompok minoritas ras berikut dapat menjadikan bahan pijakan. Yang pertama, berkaitan dengan pengakuan eksistensi dan identitas, hampir semua kelompok minoritas rasial yang berada di Indonesia merupakan komunitas yang keberadaannya secara sosiologis sangat lama di Indonesia. Kemudian yang kedua, promosi dan pelindungan minoritas. Yang ketiga, kesetaraan dan non-diskriminasi. Dan yang terakhir, partisipasi efektif dan bermakna. Kita langsung masuk ke bagiannya, yaitu minoritas etnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, telah dijelaskan definisi etnis sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan secara etimologis. Istilah etnis ini dari bahasa Yunani yaitu ethnos, yang maknanya sama dengan nation dalam bahasa Inggris. Menurut Oxford Dictionary, istilah etnis dipahami sebagai kelompok dari suatu penduduk yang secara nasional berbeda. Perbedaan ini mengacu pada perbedaan budaya, asal-usul, kekerabatan, atau identifikasi yang non-berat dan arkaik, dibedakan dengan agama-agama atau monoteistik. Ya, selama puluhan tahun kita dikenal sebagai negara bangsa yang beragam suku-sukunya. Misalnya, dalam konteks di Indonesia, apa yang kita sering sebut sebagai etnis? Nah, Jawa mencakup suatu tradisi, sistem norma, bahasa, dan kebiasaan yang berkembang di sekitar masyarakat Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Namun demikian, di kalangan masyarakat Jawa sendiri, mereka menggolongkan perbedaan nilai, tradisi, dan terutama bahasa antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah sendiri, masyarakat di sekitar Banyumas, Purwokerto, dan seterusnya mengidentifikasi budaya mereka secara berbeda dengan tradisi dan budaya di Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya yang bercorak mataraman. Di Aceh saat ini menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Adanya identitas Nanggroe Aceh Darussalam sebagai buah dari perjuangan politik. Etnisitas Aceh saat ini justru dipertanyakan oleh sebagian masyarakat Aceh Tengah. Pengidentifikasian Provinsi Aceh dengan otonomi khusus karena perbedaan etnisitas ini digugat oleh sebagian besar masyarakat di Aceh Tengah karena mereka tidak merasa menjadi bagian dari etnis Aceh secara keseluruhan. Orang-orang Aceh Tengah, Takengon, dan sekitarnya cenderung mengidentifikasi diri mereka pada etnis Gayo. Perbedaan etnisitas yang lebih spesifik di Indonesia dapat dilihat dalam definisi mengenai masyarakat adat.
Kelompok-kelompok masyarakat ini yang dalam pengertian pembeda dengan masyarakat Indonesia. Multi-etnis merujuk pada klan atau subklan dalam pemahaman unit sosial suatu etnis tertentu, seperti nagari, negeri, mukim, Dayak Kunan, suku Sanak, dan lain-lain, yang tidak merujuk pada etnis tertentu sebagai pengelompokannya seperti Minangkabau, Aceh, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Seperti yang tertera dalam pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan pelindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, terkait perlakuan terhadap seseorang yang menjadi bagian etnis tertentu, maka pasal ini dapat diandalkan bahwa setiap orang tidak dapat dijadikan objek diskriminasi karena orang-orang ini menjadi bagian dari kelompok etnis tertentu. Berdasarkan cakupan pengertian etnis, sebagaimana yang sudah dijelaskan, jika preferensi etnis adalah perbedaan budaya, maka istilah budaya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 281 Pasal 3 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Meskipun kita tidak menemukan penjelasan yang lebih rinci dari kalimat tersebut, selaras dengan perkembangan zaman dan dunia saat ini, yang dipastikan penjelasan ini dapat dihubungkan dengan perkembangan peradaban dunia saat ini yang semakin memperlihatkan penguatan rezim atau hak asasi manusia di tingkat global. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana upaya negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas etnis dan temuan-temuan terhadap pelanggaran dan pengabaian haknya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengakuan atas eksistensi dan identitas pada tingkat gagasan yaitu Bhinneka Tunggal Ika telah diterima sebagai kredo yang populer di kalangan masyarakat. Nah, hal ini berarti sebagian besar masyarakat atau warga negara Indonesia sudah mengetahui bahwasannya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, baik dari sisi agama, suku, bangsa, bahasa, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, promosi dan perlindungan. Model desentralisasi administratif yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang bagi upaya promosi dan perlindungan. Yang ketiga, kesetaraan dan non-diskriminasi. Dalam konteks kesetaraan klausul dalam perlindungan kelompok minoritas adalah pemberian affirmative action, dan yang terakhir ialah partisipasi efektif dan bermakna. Ke bagian yang kedua yaitu hak minoritas agama dan kepercayaan. Oke, kita masuk nih ya teman-teman. Jadi, berbagai undang-undang dan peraturan lainnya belum sepenuhnya dibentuk untuk memperkuat dan melindungi agama-agama minoritas dan para anggotanya. Bahkan, berbagai regulasi yang bermasalah masih dipertahankan dan membentuk peraturan baru yang melanggengkan politik pembeda serta tidak mengakui secara penuh eksistensi agama-agama minoritas yang berujung pada tetap berlangsungnya berbagai praktik diskriminasi, kegagalan dalam memastikan segala produk perundang-undangan, dan kebijakan yang dibentuk melindungi minoritas. Minoritas agama salah satunya disebabkan adanya landasan norma yang membuka ruang yang luas bagi negara untuk melakukan intervensi, pengaturan atau peraturan terhadap agama-agama minoritas. Hal ini termasuk dalam mengatur keyakinan warga negara, yaitu forum internum, dan memungkinkan negara melakukan campur tangan dalam menentukan keyakinan atau agama yang diakui. Nah, pengaturan ini dapat dalam atau praktiknya telah digunakan untuk membatasi jaminan hak asasi sebagai konstitusi dengan mempertahankan regulasi yang bermasalah dan terus membentuk pengaturan yang membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan serta mengabaikan pengakuan penuh terhadap agama-agama yang minoritas. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, agama-agama minoritas mengalami diskriminasi yang disebabkan eksistensi mereka tidak pernah diakui secara penuh. Dengan politik
pembedaan dan politik asimilasi yang berdampak hingga kini pada anggota kelompok-kelompok ini. Lalu, politik pembedaan yang mendiskriminasi agama-agama minoritas melakukan pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang hingga kini masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 merupakan salah satu regulasi yang masih bermasalah dan terus menimbulkan praktik diskriminasi dan semakin menjauhkan pengakuan terhadap agama minoritas. Nah, hal ini mengakibatkan posisi kelompok-kelompok minoritas agama semakin rentan terhadap pelanggaran. Nah, pada tahun 2006 muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Adminduk, dengan peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan ini dirancang untuk memberikan jaminan kesetaraan setiap warga dalam memperoleh hak-haknya, termasuk pada penganut agama-agama minoritas. Pada satu sisi, dalam dokumen kependudukan terdapat mekanisme dalam proses pelayanan dan pencatatan dalam database kependudukan terhadap semua keyakinan. Namun, pada sisi lain masih terdapat pembedaan antara agama yang diakui dan belum diakui. Nah, untuk melihat bagaimana sih upaya negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas agama dan keyakinan, serta temuan-temuan terhadap pelanggaran serta pengabaian haknya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama ialah perlindungan atas eksistensi minoritas keagamaan. Ketiadaan pengakuan terhadap agama-agama minoritas dari negara menyebabkan para penganutnya mengalami eksklusi sosial dari stigmatisasi dari masyarakat, pemajuan dan perlindungan atas identitas, pendidikan, dan budaya. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap agama atau keyakinan minoritas yang masih terbatas, berimplikasi pada jaminan hak-hak termasuk pengakuan dan perlindungan atas identitas para penganutnya. Hal ini mengakibatkan manifestasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat terganggu. Yang ketiga, pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan non-diskriminasi. Banyak regulasi yang mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam layanan publik, namun dalam praktiknya diskriminasi terus selalu berlangsung. Sektor layanan publik seperti pada bidang administrasi kependudukan, bidang perkawinan, bidang permakaman, pelayanan pendidikan, dan kesehatan adalah sektor-sektor yang banyak terjadi diskriminasi. Dan yang terakhir ialah pemajuan dan perlindungan atas partisipasi dalam kehidupan publik. Secara umum, kelompok-kelompok agama minoritas mempunyai akses terhadap informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan publik, namun masih terbatas atau minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Kita masuk ke dalam hak kelompok minoritas identitas pada gender. Nah, jaminan hak bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender sampai hari ini masih sangat kontroversial. Nah, pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual dan identitas gender kerap terjadi. Sekalipun sudah ada jaminan dan konstitusi dalam berbagai undang-undang yang menyatakan persamaan warga negara di depan hukum, namun mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender di luar mayoritas akan menjadi sasaran persekusi. Di Indonesia, negara justru seringkali menjadi pihak yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran aktif. Hal ini sangat mudah ditemukan dalam kasus-kasus penyerangan yang terjadi pada komunitas LGBT. Sebagai contoh, dalam penyerangan pertemuan internasional lesbi, gay, biseksual, transgender, dan intersex association atau ILGA di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret tahun 2010 di Surabaya, berdasarkan catatan Center for Marginalized Communities tadi Surabaya, sikap polisi saat itu tidak melakukan tindakan untuk melindungi kelompok LGBT. Mereka justru meminta komunitas ini untuk membubarkan diri dan tidak menindaklanjuti kegiatannya.
itu, di Indonesia masih banyak regulasi yang sangat berpotensi merenggut hak-hak dasar kelompok LGBT, misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua undang-undang tersebut tidak memberikan ruang bagi penikmat hak-hak dasar kelompok LGBT dan justru mereka menjadi sasaran pemidaan atau kekerasan berdasarkan orientasi seksual. Selanjutnya, tidak adanya ketentuan yang secara spesifik menyebutkan perlindungan bagi LGBT sebagai bagian dari kelompok minoritas membuat korban diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak pernah berkurang. Dengan latar belakang tingginya korban diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok LGBT dan adanya pembiaran yang dilakukan negara yang tidak hanya terjadi di Indonesia, maka pada tahun 2006 sejumlah ahli hukum internasional berkumpul untuk membahas pentingnya perlindungan hak-hak kelompok minoritas LGBT. Hasil dari pertemuan tersebut dirumuskan dalam prinsip-prinsip Yogyakarta atau secara umum isi dari setiap prinsip-prinsip yang dirumuskan berdasarkan standar instrumen hak asasi manusia secara universal dengan berfokus lebih spesifik yaitu hak-hak terhadap LGBT. Hal ini juga sebagai langkah untuk mengisi kekosongan dokumen hak asasi manusia dan spirit perjuangan hak asasi manusia bagi kelompok LGBT. Rentannya komunitas LGBT mendapatkan pelanggaran HAM juga diperparah telah adanya regulasi-regulasi yang diskriminasi di tingkat nasional maupun daerah. Dalam tingkat nasional, kelompok LGBT mempunyai potensi sasaran kriminalisasi seperti dalam Undang-Undang Pornografi, sedangkan di tingkat daerah, berbagai peraturan daerah secara substansi mengebiri. Kemudian, hak-hak dasar mereka seperti hak atas pekerjaan, jaminan sosial, mendapatkan standar hidup yang layak, kesehatan pendidikan, berekspresi, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta berperan dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Nah, seperti peraturan perundang-undangan Indonesia hanya menetapkan 2 gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Ancaman terhadap hak LGBT lainnya adalah label dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, hal inilah bisa kita temukan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi atau Satpol PP. Berdasarkan peraturan ini dan kesalahan penafsiran tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat justru melahirkan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap hak aktualisasi diri kelompok LGBT. Nah, implementasi kebijakan pemajuan jaminan hak asasi manusia LGBT belum menyeluruh di segala sektor. Pasalnya, belum adanya kemauan politik nyata dari pemerintah membuat kebijakan menyeluruh dalam kemajuan hak asasi manusia LGBT. Kalaupun ada, program pemajuan hak asasi tersebut hanya dilakukan oleh Komnas HAM. Fakta ini seolah menyederhanakan permasalahan pemajuan HAM LGBT. Misalnya dalam sektor pendidikan seharusnya mempunyai semangat utamaan pengenalan identitas gender dan orientasi seksual. Hal ini penting dilakukan agar peserta didik tidak fobia terhadap LGBT dan tetap memandang mereka sebagai manusia pada umumnya yang mempunyai hak-hak yang sama pula. Ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama nota kesepakaman yang dibangun oleh Komnas HAM dan yang terakhir ialah strategi penanggulangan AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN. Nah, dalam hal ini jelas sikap negara terkait penafsiran moral selalu merujuk pada institusi-institusi keagamaan yang sudah dipastikan menolak keberadaan LGBT. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran HAM LGBT. Nah, yang pertama pelayanan administrasi kependudukan, pelanggaran pengakuan identitas gender dan orientasi seksual bagi kelompok LGBT masih sama. Pasalnya dalam KTP identitas jenis kelamin yang diakui hanya laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, hak berorganisasi. Untuk melihat pemenuhan hak berorganisasi, kelompok LGBT tidak bisa dilepaskan sejarah berdirinya lembaga-lembaga advokasi yang didirikan oleh kelompok LGBT. Yang ketiga, jaminan pelindungan dari tindakan kekerasan. Secara faktual, kelompok LGBT merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Keempat ialah hak untuk aktualisasi diri, yakni hak aktualisasi diri ini terkait hak-hak yang berhubungan dengan partisipasi, berekspresi dan berpendapat di publik dan ikut serta dalam pemajuan hak asasi manusia. Aktualisasi dalam berperspektif hak LGBT penting karena mereka mempunyai potensi yang sama dengan manusia
heteroseksual yang lain juga. Kemudian selanjutnya ialah hak atas pekerjaan yang layak berkaitan dengan kesempatan kerja. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan secara tegas melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam kenyataannya kelompok LGBT tetap menghadapi diskriminasi. Selanjutnya yang keenam, hak mendapatkan pendidikan. Kesempatan menamatkan sekolah menengah atas atau SMA dengan menjadi salah satu penghambat LGBT mendapatkan pendidikan hanya sebagian kecil yang sampai melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya di tahap universitas. Rendahnya kesadaran kelompok LGBT dalam pendidikan ini tentu banyaknya faktor. Dan yang terakhir ialah hak atas pelayanan kesehatan. Secara umum, pemenuhan hak kesehatan gratis dari pemerintah bagi kelompok LGBT di Indonesia masih sangat rendah. Kelompok LGBT yang hanya mendapatkan layanan kesehatan tentunya tidak gratis. Betapapun membayar akan tetapi praktek pelanggaran hak asasi manusia bukan berarti tidak ada. Kita ambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional, negara adalah pemangku kewajiban, maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, untuk kewajiban untuk bertindak dan kewajiban untuk berdampak, untuk mengukur upaya negara dalam menjalankan kewajibannya. Nah, itu kita dapat melihatnya itu dari beberapa aspek, seperti dari aspek struktur melalui regulasi yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program yang berdampak pastinya pada terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas. Nah, program yang dikembangkan sejatinya menggunakan pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak didasarkan pada skema belas kasih, namun merupakan sebuah proses menyeluruh yang bertumpu pada pelaksanaan kewajiban negara untuk melibatkan, menguatkan, dan memberdayakan seluruh warga negara agar bisa menikmati hak-haknya merujuk pada berbagai situasi yang telah disampaikan tersebut untuk memastikan pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dari sebuah negara harus melakukan segala langkah yang diperlukan, baik hukum, regulasi, administrasi, dan langkah-langkah lainnya. Nah, dalam memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi kepada para kelompok-kelompok yang mengalami minoritas melalui upaya-upaya berbagai cara seperti berikut. Upaya tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan marginal. Yang kedua, menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara yang lainnya. Dan yang ketiga, melakukan legislative review terhadap berbagai regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah yang belum memberikan jaminan pengakuan atas keberadaan dan identitas, promosi dan perlindungan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta partisipasi kelompok-kelompok minoritas di negara Indonesia. Dan yang terakhir, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Oke, sebelum ditutup ada pantun nih buat yang nonton. Ada 2. Yang pertama, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika penjelasannya panjang dan lebar. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.